Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Memilih ukuran sepeda tergantung pada jenis sepeda, tinggi badan, gaya bersepeda, dan preferensi kita. Sepeda yang pas akan lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih menyenangkan. Dan yang terpenting, kita bisa terhindar dari cedera seperti nyeri pinggang, cedera otot hamstring, otot paha depan, dan lain-lain. Bagaimana kita mendapatkan sepeda dengan ukuran yang cocok dengan postur kita? Kelemahan tabel referensi. Biasanya kita akan menentukan ukuran sepeda yang akan dibeli berdasarkan tabel referensi ukuran sepeda, baik yang dikeluarkan oleh pabrikan sepeda itu sendiri maupun dari beberapa sumber lainnya, dengan merujuk kepada tinggi badan. Misalnya tinggi badan 165 cm, ketika ingin membeli sepeda gunung jenis cross country, kita disarankan untuk memilih ukuran S atau M. Akuratkah rekomendasi tersebut? Bisa iya, bisa tidak. Kriteria ukuran S, M, L biasanya mengacu pada rentang panjang seat tube tertentu. Misalnya sepeda Polygon Xtrada 7, ukuran M memiliki panjang seat tube 425 mm. Sedangkan sepeda United Clovis 7, ukuran M memiliki panjang seat tube 440 mm. Dan kalau mengacu pada referensi Bicycle Magazine, untuk ukuran M, panjang seat tube berkisar antara 432 hingga 457 mm. Belum lagi kalau kita mengacu pada tinggi badan. Dalam panduan ukuran sepeda dari Polygon, untuk pesepeda dengan tinggi badan 165 cm bisa memilih ukuran S atau M. Nah, mana yang harus kita pilih? Ketinggian sadel. Salah satu ukuran yang harus kita perhatikan agar ukuran sepeda sesuai dengan postur tubuh adalah ketinggian sadel. Banyak metode yang bisa diterapkan untuk mendapatkan ketinggian sadel ideal. Salah satunya metode 109%. Ketinggian sadel dari ujung crank arm di posisi terjauh di bawah sampai ke permukaan sadel adalah 109% dari tinggi insim. Panjang seat tube. Untuk mendapatkan ketinggian sadel ideal berdasarkan metode 109%, maka jumlah panjang seat tube ditambah panjang crank arm ditambah tinggi sadel dari permukaan sadel sampai leher seat post sama dengan 109% dari insim. Oleh karena itu, kita harus memiliki data-data berikut. Panjang crank arm sepeda. Data ini untuk pabrikan besar biasanya sering dicantumkan dalam spesifikasi sepeda, tetapi ada juga yang tidak mencantumkan panjang crank arm. Biasanya panjang crank arm yang terpasang di sepeda baru adalah 170 mm untuk ukuran S dan M dan 175 mm untuk ukuran L dan XL. Kemudian tinggi antara leher seat post ke permukaan sadel biasanya rata-rata 100 mm. Data selanjutnya adalah panjang insim kita. Nah, dari sini kita bisa menentukan panjang seat tube maksimal untuk kita. Misalnya, tinggi saya 165 cm dan panjang insim 730 mm, panjang crank arm 170 mm, dan ketebalan sadel 100 mm. Jumlahkan panjang crank arm dan ketebalan sadel, yaitu 270 mm. Kemudian, panjang insim dikalikan 1,09 dikurangi 270 mm. Inilah panjang seat tube maksimal kita, yaitu 525,7 mm. Nah, dari data geometri sepeda Xtrada 7, saya bisa memilih ukuran sepeda S, M, dan L. Karena panjang seat tube-nya masih di bawah 525,7 mm. Demikian juga untuk road bike, misalnya Polygon Stratos. Saya bisa memilih ukuran sepeda maksimal L karena panjang seat tube di bawah 525,7 mm. Walaupun berdasarkan panduan ukuran sepeda,
saya dengan tinggi 165 cm hanya bisa memilih S atau M. Bila saya memilih ukuran yang lebih besar dari itu, misalnya XL dengan panjang seat tube 554,3 mm, maka sadel saya ketinggian, yaitu ketinggian sadel 824,3 mm. Sedangkan 109% insim saya hanya 795,7 mm, lebih tinggi 28,6 mm. Standover. Pertimbangan kedua adalah standover clearance. Ini maksudnya bila kita berdiri dengan mengangkangi sepeda, top tube tidak menghantam selangkangan kita. Jarak antara selangkangan dengan top tube biasanya disebut standover clearance. Standover clearance yang ideal adalah antara 25 hingga 50 mm. Jadi, agar ukuran sepeda cocok dengan postur tubuh kita harus mencari tinggi standover sepeda setidaknya lebih rendah 25 hingga 50 mm dari tinggi insim kita. Misalnya saya yang memiliki tinggi insim 730 mm, maka saya harus mencari sepeda dengan standover maksimal antara 680 hingga 705 mm. Nah, dari data geometri Xstrada, saya hanya bisa memilih ukuran terbesar M. Walaupun dari segi panjang seat tube bisa memilih semua ukuran. Nah, untuk road bike, dalam hal ini Polygon Stratos, tidak ada yang ideal. Atau tidak ada yang bisa saya pilih karena tinggi standover di atas insim saya ditambah standover clearance. Ukuran terkecil XSS standovernya 717,13 mm. Bila saya berdiri dengan mengangkangi sepeda Stratos, maka selangkangan saya pasti tertekan oleh top tube. Bila saya harus memilih Stratos, bila ingin berdiri mengangkangi sepeda, mau tidak mau, sepeda harus dimiringkan. Polygon Stratos hanya ideal untuk pesepeda dengan insim 742 mm ke atas. Agar standover cocok dengan postur tubuh saya harus memilih sepeda yang lain. Seperti Trek ukuran 47 karena standovernya 692 mm. Cukup untuk insim saya. Jangkauan. Adapun untuk jangkauan tidak menjadi masalah karena bisa disesuaikan. Pesepeda profesional dahulu memiliki sepeda custom untuk acara perlombaannya. Tetapi sekarang semua harus menggunakan produk pabrikan dengan ukuran untuk pasar yang tidak ideal untuk postur mereka. Pesepeda profesional kebanyakan menggunakan satu ukuran lebih kecil dari seharusnya. Dan untuk koreksi jangkauan, mereka menggunakan stem yang lebih panjang. Kesimpulan, bila kita lihat dari perhitungan, faktor panjang seat tube ternyata tidak mempengaruhi kecocokan sepeda dengan postur tubuh. Asalkan tidak memilih ukuran yang terlalu besar. Yang terpenting dalam memilih ukuran sepeda adalah tinggi standover sepeda harus cocok dengan insim kita. Boleh memilih sepeda yang lebih kecil ukurannya, tetapi jangan memilih sepeda dengan ukuran yang besar, khususnya ketinggian standover. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.